Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang bertemu kembali di dalam ibadah live streaming Galileo Church hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan aman dan baik-baik saja, diberkati oleh Tuhan. Walaupun di luar sana terjadi peperangan yang luar biasa antara Rusia dan Ukraina. Dan di luar kita yang dekat-dekat masih ada COVID-19 dan jemaat masih mengalami cobaan ini. Tetapi kembali berbicara mengenai Soviet dan Ukraina adalah sebelumnya satu negara, satu bangsa. 2 minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan bahwa sumber terjadinya peperangan ada 2 hal adalah keegoisan dan kesombongan. Hal itu yang terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pada saat itu tank yang muncul yang kita lihat di TV, senjata nuklir yang luar biasa, pesawat tempur, peluncur rudal, dan kapal-kapal perang akan berubah menjadi besi tua. Firman Tuhan berkata, akan menjadi mata bajak dan alat pencukur. Kita bisa bayangkan nggak, tank yang luar biasa pada Tuhan datang pada kali yang kedua, semuanya tidak berfungsi, akan berubah jadi menjadi mata bajak dan alat pencukur. Tidak ada lagi latihan perang, yang adalah damai permanen. Ada amin. Khotbah minggu ini kita berada pada tema tahunan kita, set free. Artinya kita merdeka, tahun pembebasan. Dan seri khotbah kita pada bulan Februari Maret ini, kekuatan pada saat penuh ketekanan. Seri khotbah kita, saya ulangi, bulan Februari Maret ini, kekuatan pada saat penuh tekanan. Sangat relevan dengan keadaan yang kita saat ini. Haleluya. 3 minggu yang lalu, Pastor Edward sudah menyampaikan khotbah bagian yang pertama, itu bahagia sederhana. Jadi menurut firman Tuhan, bahagia itu sangat sederhana dan itu bagian daripada set free. Orang yang mengalami set free, ada pembebasan, ada bahagia. Dan bahagia itu menurut firman Tuhan sangat sederhana. Dan minggu kedua yang lalu, khotbah mengenai waktu berjuang yang saya sampaikan, yang saya masih ingat bagaimana kita menghadapi peperangan. Firman Tuhan mengajarkan satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua berdoa. Yang ketiga cari damai. Yang keempat, kalau sudah terjadi peperangan kita harus tolong menolong satu sama lain. Saudara bisa saksikan di TV, orang lari ke sana kemari. Suami di mana, istri harus keluar dari negara Ukraina. Dan kalau saudara dan saya menghadapi peperangan masa-masa yang akan datang ini, percaya Tuhan, berdoa, cari damai, dan saling tolong menolong. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul terhubung dengan kekuatan Allah. Ini sangat powerful. Faktanya ada 2. Tuhan memiliki semua kekuatan yang kita perlukan, ada amin. Sekali lagi, fakta pertama, Tuhan memiliki semua kekuatan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara dan saya memiliki kekuatan yang terbatas. Ada amin. Ada 2 fakta, sehingga kita ada alasan mengapa kita harus terhubung dengan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat 17 berkata demikian, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ada amin. Pujian hari ini sangat relevan dengan firman Tuhan. Saya tidak pernah ketemu dengan Bang Martin,
khotbahnya apa Om, tetapi pujian penyembahan hari ini sangat menunggu firman Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan kuasa yang besar. Dan tengahnya yang terancam. Firman Tuhan katakan itu, tidak ada hal yang terlalu sulit dan berat bagi Tuhan. Matahari memiliki kekuatan yang cukup untuk bersinar selama 32 miliar tahun ke depan. Menurut penelitian, bisa bayangkan matahari tetap bersinar 32 miliar tahun ke depan. Namun Alkitab berkata, Tuhan, Engkau yang menjadikan langit, jika matahari begitu kuat, kita bisa bayangkan seberapa kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Kekuatan Tuhan adalah tak terhingga. Jadi perbandingannya kekuatan kita mungkin segini kecilnya, tetapi Allah punya kekuatan yang tak terhingga sangat besar, sehingga kita perlu connect dengan kekuatan Allah. Satu ilustrasi, satu pesawat terbang ada kalanya baterainya juga suak tidak berfungsi, sehingga untuk menstart pesawat ini diperlukan namanya GPU, General Power Unit ekstra yang ditempelkan di pesawat, sehingga pesawat itu bisa start. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan memiliki persediaan kekuatan yang luar biasa, melimpah tidak dapat kita pahami. Yang lebih menakjubkan, perhatikan baik-baik. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Tuhan ingin berbagi kekuatan itu dengan Anda dan saya. Amin. Jadi kekuatan Tuhan yang luar biasa itu dia tidak mau pakai sendiri, tapi dia mau pakai buat saudara semua dan saya. Kita belajar hari ini bagaimana supaya kekuatan luar biasa itu bisa diinterpretasikan ke dalam kehidupan, bisa connect dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kekuatan kita terbatas. Haleluya. Firman Tuhan selanjutnya, Efesus pasal 1 ayat 19 hingga 20. Firman Allah berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanan, di sebelah kanannya di surga. Tuhan berkata, kekuatan yang sama yang Tuhan gunakan untuk menciptakan langit dan bumi. Kekuatan sama yang Tuhan pergunakan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kekuatan yang sama juga Tuhan ingin bagikan kepada orang percaya dan kepada saudara dan saya. Jadi kekuatan Tuhan yang luar biasa yang tidak terbatas itu dia tidak mau pakai. Dia mau bagikan buat saudara dan saya. Haleluya. Kekuatan yang sama juga yang Tuhan ingin berikan kepada orang percaya. Kapan kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Perhatikan baik-baik bahwa setiap saat kapan kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Pertama, saat Anda mengalami kesulitan untuk memulai. Berapa banyak dari kita semua yang pernah mengalami kegagalan oleh karena penundaan? Saya sering mengalami, karena saya tunda maka terjadi kegagalan. Pernahkah Anda tahu bahwa untuk melakukannya tetapi Anda masih menundanya? Terkadang Anda tidak bisa termotivasi untuk memulai. Rasul Paulus pernah merasa seperti itu. Roma 7 ayat 18 berkata, saya tahu bahwa saya benar-benar busuk selama menyangkut tabiat saya yang lama dan penuh dosa itu. Kemanapun saya pergi, saya tidak dapat berbuat baik. Kalimat terakhir perhatikan baik-baik. Saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Rasul Paulus clear mengatakan, saya ingin, tetapi saya tidak dapat. Haleluya. Rasul Paulus memiliki keinginan untuk berbuat baik, tetapi tidak memiliki kekuatan. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Saudara ingin melakukan hal yang benar,
tetapi saudara tidak memiliki keberanian untuk memulai. Anda ingin tetapi Anda tidak bisa. Berarti Anda pernah mengalami hal yang sama dengan Rasul Paulus. Kita semua dipanggil dalam berbagai proses kehidupan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak energi, lebih banyak usaha, lebih banyak kecerdasan, lebih banyak pikiran daripada yang kita miliki. Pada saat itulah Anda membutuhkan kuasa Tuhan untuk memulainya. Saudara, kita sering mengalami ini, kok saya nggak mampu, saya kok kurang pintar. Tetapi Tuhan berpesan pada hari ini, Anda membutuhkan kuasa Tuhan untuk memulainya. Amin. Jadi kalau Anda ragu-ragu, ada Tuhan yang akan menolong Anda untuk memulainya. Apa pekerjaanmu saat ini? Ada masalahnya? Solusinya firman Tuhan berpesan, percaya. Haleluya. Apapun yang kita alami pada saat ini, pekerjaan kita mungkin ada masalah, solusinya adalah percaya Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk berani memulai. Kalau pada pagi hari ini jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mengalami hal yang sama, ragu-ragu memulai, ragu-ragu start, Tuhan mengatakan, percaya Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk berani memulainya. Pada saat engkau tidak berani, ada Tuhan yang menolong. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Dia memberi Anda kemauan atau keinginan. Dan dia juga berkata, aku akan memberimu kekuatan untuk melakukannya. Wow, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk melakukan suatu pekerjaan di mana Tuhan tidak memberi kekuatan kepadamu untuk melakukannya. Ada amin. Kalau itu Tuhan yang memberikan pekerjaan, Dia akan berikan kekuatan kepadamu untuk melakukannya. Itu janji Tuhan. Setelah Anda memulai, maka Anda membutuhkan kekuatan untuk terus berjalan sampai akhir. Kapan kita membutuhkan pertolongan Tuhan selanjutnya? Yaitu pada poin kedua. Ketika Anda membutuhkan kekuatan untuk terus berjalan. Kalau tadi Anda membutuhkan pertolongan untuk start dari awal. Setelah jalan, perlu kekuatan lagi dari Tuhan. Mazmur 6 ayat 23. Haleluya. Apakah Anda pernah memulai sesuatu, mengerjakan proyek umpamanya di tengah jalan, tiba-tiba menjadi ragu, mau lanjut atau stop ini? Sering di dalam kehidupan kita sehari-hari mengalami hal yang sama. Sudah di tengah jalan mulai mikir, benar enggak ini ya, mau terus atau enggak sih? Firman Tuhan mengajarkan pada kita pada pagi hari ini, Mazmur pasal 6 ayat 2 sampai 3, firman Allah berkata, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan. Haleluya. Sebab aku merana, sembunyikanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ada di terjemahan Kabar Baik lebih clear lagi dikatakan, aku lelah ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku benar-benar lelah, seluruh keberadaanku sangat bermasalah. Terjemahan Kabar Baik ini sangat kata-kata sehari-hari yang sangat menjelaskan buat kita. Anda membutuhkan kekuatan untuk mulai berjalan. Dan Anda membutuhkan kekuatan untuk terus berjalan dan bertahan sampai akhir. Jadi kita perlu kekuatan, pertolongan Tuhan di 2 step. Start untuk melakukan sesuatu dan ada kekuatan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pengkhotbah 2 ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Oh, Salomo menulis ini di tengah krisis. Salomo melihat semua yang telah dia kerjakan tidak berguna. Dikatakan mengejar angin. Gimana sih kalau mengejar angin? Pasti sia-sia, saudara. Dan benar-benar tidak ada yang berharga. Apakah Anda pernah mengalami hal yang sama dengan pengalaman Salomo? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa ingin menyerah? Solusinya firman Allah pada pagi hari ini buat kita semua. Percaya Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk bertahan dan berjalan terus. Percaya Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk bertahan dan berjalan terus. Ada amin. Jadi pada saat mulai frustrasi, percayalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita berjalan terus. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Perhatikan firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ayat 28 berkata, Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia tidak pernah lelah atau letih. Ia menguatkan mereka yang lemah dan yang lelah, termasuk saudara dan saya. Mereka yang mengandalkan pertolongan Tuhan akan menemukan kekuatannya diperbaharui oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, buat mereka yang mengandalkan pertolongan Tuhan akan menemukan kekuatan yang diperbaharui oleh Tuhan. Perhatikan, kata Tuhan tidak pernah lelah. Itu bedanya saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lelah, kita sering mengalami lelah. Karena kekuatan Tuhan tidak terbatas, Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah kehabisan energi. Ada amin. Jadi saudara tidak salah menyembah Tuhan yang Allah sembah hari ini. Dia Allah yang kuat, tidak pernah lelah. Bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang tidak terbatas adalah kabar baik. Karena Tuhan memberi Anda kekuatan untuk mulai berjalan dan kekuatan untuk terus berjalan dan bertahan. Kekuatanmu terbatas, tetapi kalau ada kekuatan Allah, engkau akan mampu mengakhiri segala proses pekerjaanmu atau pelayananmu. Perhatikan ayat 29. Mengatakan Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Katakan amin. Dia menguatkan mereka yang lemah dan lelah. Ayat 31, perhatikan baik-baik. Mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan naik terbang seperti sayap Raja Wali, berlari dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ketika saudara mulai capek, mulai letih, katakan, Tuhan, aku sementara menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Ada amin. Kita lelah, sering lelah, tetapi firman Allah hari ini mengajarkan kita, pada saat engkau letih dan lelah, minta kekuatan kepada Tuhan. Nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Demi firman Tuhan sudah disampaikan. Kapan kita perlu pertolongan, kapan Tuhan menolong kita. Tuhan mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Kita mempunyai kekuatan yang terbatas. What next? Apa yang harus kita kerjakan
supaya kekuatan Allah yang luar biasa itu connect dengan kekuatan kita yang kecil ini, sehingga kekuatan yang kecil ini menjadi besar. 4 kunci bagaimana supaya terhubung dengan kekuatan Allah. Perhatikan baik-baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana supaya terhubung dengan kekuatan Allah? Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, akui bahwa Anda membutuhkan pertolongan. Kunci pertama untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 firman Allah berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Statement terakhir daripada Rasul Paulus menjadi statement kita semua juga pada saat ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Kita mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan karena kekuatan kita terbatas tadi. Ada kalanya kita pikir kita dapat melakukan semua pekerjaan dengan kekuatan kita sendiri. Iya atau betul? Kita overconfident, seakan-akan kita mampu mengerjakan semuanya apa yang kita ingini. Apa kata Tuhan? No, tidak katanya. Kamu akan mendapat masalah dengan cara ini. Ketika Anda berpikir Anda dapat mengerjakan apapun dengan kekuatanmu sendiri, hasilnya adalah number 1, stres. Kedua, tegang. Ketiga, ada tekanan dan frustrasi. Itulah yang disebut krisis. Kita mengalami krisis. Jadi sadarilah, saudara dan saya mempunyai kekuatan yang terbatas. Krisis adalah ketika Anda menyadari dengan kenyataan bahwa Anda memiliki keterbatasan. Anda mulai krisis pada saat engkau mulai mengetahui bahwa saudara terbatas. Anda mulai menghadapi keterbatasanmu, bahwa Anda bukan Tuhan. Dan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Yakini itu saudara, Anda terbatas. Allah berfirman kepada Paulus, di mana ada kelemahan, di situ kuasaku lebih nyata. Oleh karena itu Paulus dengan gembira memutuskan untuk bangga dengan kelemahannya. Karena kelemahan Paulus membuat dia kuat di dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa selama Anda, haleluya. Paulus berkata bahwa selama Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri, dengarkan baik-baik, selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ini, maka Anda akan memutuskan hubungan dengan Tuhan. Disconnect. Jadi yang pertama, akui bahwa Anda lemah, perlu Tuhan. Pada saat engkau mulai mengandalkan kekuatanmu, maka hubungan kekuatan Anda dengan Tuhan itu disconnect. Karena engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan Anda akan hidup, apa yang terjadi dalam hidupmu? Anda akan hidup dengan kapasitas yang kecil. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau akan hidup. Hidup sih hidup, tapi kapasitas yang lebih kecil atau terbatas dari yang seharusnya Anda miliki jika terhubung dengan kekuatan Allah. Kekuatanmu sendiri, engkau akan hidup dengan keterbatasan yang kecil. Tapi kalau kau hidup dengan kekuatan Allah, Allah akan memberikan kekuatan yang sangat besar dalam hidupmu. Haleluya. Titik awal untuk menerima kekuatan Tuhan adalah, perhatikan baik-baik, dengan mengakuinya, saya manusia. Saya memiliki kelemahan dan perlu pertolongan Tuhan. Ada amin. Jadi kalau mau kekuatan Tuhan diberikan dalam hidupmu, pribadi, rumah tanggamu, pekerjaanmu, akui kepada Tuhan, Tuhan saya ini manusia. Mengakui saya ini manusia, saya memiliki kelemahan dan perlu pertolongan Tuhan.
Kunci yang kedua, the second key, untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan, percaya dengan iman. Tadi puji-pujian kita mengatakan ini berulang-ulang. Kita harus percaya dengan iman. Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada amin. Pujian penyembahan kita terus mengulang-ulang. Tiada mustahil bagi Tuhan. Dan yang berikutnya Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Ada amin. Itu bedanya saudara dan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Markus 9:23 mengatakan, segala sesuatu mungkin bagi Anda yang percaya. Itu adalah syarat utama dan mutlak untuk kita terhubung dengan kekuatan Tuhan. Matius 9 ayat 29 berkata demikian. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Haleluya. Kunci kekuatan pribadi adalah iman. Kunci kekuatan saudara secara pribadi adalah iman. Apa yang Anda harapkan Tuhan lakukan dalam hidupmu? Pertama, akui, Tuhan, katakan saya akui butuh pertolonganmu. Dan saya akan percaya kepadamu, Tuhan pasti membantu saya. Sesuai dengan imanmu, hal itu akan terjadi kepadamu. Inilah prinsipnya. Percaya dengan iman, karena segala sesuatu mungkin bagi dia yang percaya. Ada amin. Bukan cuma Tuhan, buat saudara dan saya juga tidak ada yang mustahil. Pada saat engkau menjadi orang percaya, karena Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas, kita tidak boleh membatasi ekspektasi Tuhan terhadap kita. Masalahnya kemudian adalah iman Anda. Apa yang saudara harapkan Tuhan lakukan? Seberapa banyak Anda akan mempercayainya? Tergantung seberapa kuatnya Anda percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan imanmu, hal itu akan terjadi kepadamu. Anda bisa memilih seberapa banyak Tuhan akan memberkati hidup Anda. Anda ingin percaya Tuhan sedikit, silakan. Tidak masalah. Anda akan melihat sedikit hasilnya. Anda ingin mempercayai Tuhan lebih banyak, lebih besar lagi. Anda akan melihat banyak hasilnya. Ada amin. Jadi iman ini tidak dibatasi oleh Tuhan. Tergantung saudara, ya punya iman kecil ya sedikit dapatnya. Punya iman besar, hasilnya juga akan besar. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan berkata sesuai dengan imanmu, itu akan terjadi kepadamu. Haleluya. Apa masalahmu hari ini? Ada masalah pekerjaan, masalah keluarga, ada finansial, masalah kesehatan, mungkin masalah spiritual, masalah emosional. Kemudian Anda berkata, Tuhan, saya akan percaya dengan iman bahwa Engkau akan menolong saya. Ada amin. Apapun masalahmu saat ini yang kau alami sampai detik ini, katakan kepada Tuhan dalam hatimu saat ini, saya akan percaya dengan iman bahwa Engkau akan menolong saya. Yang ketiga, what next kita yang ketiga? Berbicara dengan iman, atau istilah yang lebih populer, perkatakan imanmu. 2 Korintus 4 ayat 13 firman Allah berkata, namun karena kamu memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ada amin. Karena percaya, perkatakan apa yang kamu percaya itu, jangan simpan. Haleluya. Jika Anda ingin melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu, Anda harus mengubah cara berbicara. Sekali lagi, kalau Anda mau kuasa Tuhan dinyatakan di seluruh hidupmu, Anda harus mengubah caramu berbicara, berkata-kata. Anda tidak hanya percaya dengan iman, tetapi Anda harus berbicara dengan iman juga. Anda perlu perkataan apa yang Anda harapkan dari Tuhan. Contoh, kami percaya Tuhan, kami ingin menyelesaikan ini dan itu pada saat ini. Itu adalah satu contoh pernyataan iman. Jadi apapun yang kau rencanakan, perkatakan dengan iman. Yakobus pasal 3, nanti Anda
baca di rumah mengatakan bahwa lidah Anda mengendalikan hidup Anda. Ia membandingkannya dengan kemudi di kapal raksasa, kemudi kecil. Namun kemudi kecil itu menentukan arah kapal raksasa itu. Alkitab mengatakan bahwa lidah Anda adalah kemudi hidup Anda. Saya ulangi, Alkitab mengatakan bahwa lidah Anda adalah kemudi hidup Anda. Cara Anda berbicara mempengaruhi arah hidupmu. Apa yang Anda katakan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Sekali lagi, apa yang Anda katakan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Anda harus mengubah cara Anda percaya, dan cara Anda harus mengubah cara berbicara untuk menyesuaikan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Jadi imanmu, perkataanmu harus sama, inline dengan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Jadi saudara harus pertama percaya dengan iman, berbicara dengan iman. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir yang kita mau belajar, bertindak dengan iman. Ini satu paket, one package. Percaya dengan iman, berbicara dengan iman, bertindak dengan iman. Ada amin? Yang terakhir, bertindak dengan iman. Haleluya. Yosua pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Haleluya. Ketika saudara membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melewati sesuatu yang penuh dengan tekanan, saudara harus bertindak dengan iman. Apa artinya? Itu berarti Anda melangkah keluar terlebih dahulu sebelum beban dilepaskan. Tuhan ingin Anda mengambil tindakan iman sebelum merasakan apapun. Jika Anda menunggu sampai Anda merasakan, itu bukan iman, tetapi perasaan. Sekali lagi saya katakan, jika Anda menunggu sampai Anda merasakan pertolongan Tuhan, itu bukan iman, itu perasaan. Anda harus bertindak seolah-olah Anda memiliki kekuatan. Anda bertindak seperti yang diinginkan dan melihat kekuatan Tuhan datang menolongmu. Itulah yang dikatakan iman. Anda tidak perlu menunggu perasaan. Perasaan menyebabkan begitu banyak orang percaya kehilangan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup mereka. Perhatikan baik-baik, perasaan menyebabkan begitu banyak orang percaya kehilangan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup mereka. Hati-hati saudara, perasaan bukanlah iman. Iman dan perasaan buat orang Kristen ada kalanya beda-beda tipis. Tapi saat ini firman Allah tegas. Kalau menunggu hasilnya itu berarti perasaan. Perasaan bukanlah iman. Contoh dari Yosua. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, saat itu sedang dalam keadaan banjir. Seperti di Indonesia saat ini lagi banyak banjir. Tuhan harus melakukan mujizat lain seperti yang dia lakukan di Laut Merah. Kalau di Laut Merah airnya dikeringkan, baru bangsa Israel berjalan. Kali ini di sungai Yordan, Tuhan mau iman orang Israel ini naik lagi satu step ke atas. Haleluya. Dikatakan ketika para imam memasukkan kaki mereka ke dalam air, sungai Yordan akan berhenti mengalir. Mereka harus keluar terlebih dahulu. Tuhan tidak membuat sungai berhenti mengalir dan kemudian mereka berjalan. Beda dengan yang terjadi di Laut Merah. Mereka harus melangkah ke dalamnya dan kemudian mujizat terjadi. Ada amin. Aplikasinya dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Ketika Anda mendapat masalah dalam hidup ini, katakan,
Tuhan, saya tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya perlu pertolongan-Mu. Key number one, kunci nomor satu untuk mendapat kekuatan Tuhan. Yang kedua, katakan, tapi saya akan percaya seolah-olah saya melakukannya. Itu percaya dengan iman. Yang ketiga, saya akan berbicara seolah-olah saya melakukannya. Perkatakan dengan iman. Dan yang keempat, saya bertindak seolah-olah saya melakukannya. Kemudian Tuhan akan menghubungkan kekuatannya kepadamu. Sehingga Anda mampu mengatasi segala masalah demi masalah selanjutnya. Jadi pertama, Tuhan, saya tidak mampu, tolong saya. Dan dengan iman Anda percaya akan melakukannya. Perkatakan dengan imanmu dan bertindak dengan iman. Kemudian Tuhan akan menghubungkan kekuatannya itu, mengalirkan kekuatannya kepada kekuatanmu sehingga engkau mampu menyelesaikan semuanya. Setiap kita mengalami masalah, pelajaran kita saat ini, pergunakan standard operating procedure. Bagaimana prosedur supaya terhubung dengan kekuatan Tuhan. Anda akan aman dan nyaman. Problem solving. Apapun masalahmu, kalau engkau melakukan hal ini, ada kekuatan Tuhan campur di dalam kekuatanmu, maka semua masalah akan selesai. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada mustahil buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Supaya kita tetap terhubung dengan kekuatan Allah, lakukan 4 hal. Saya ulangi sekali lagi, akui Anda perlu pertolongan Tuhan, itu nomor 1. Pada saat engkau merasa jago, merasa kuat, merasa pintar dan mampu melakukan, kekuatan Tuhan tidak akan mengintervensi kekuatanmu. Tuhan tidak mau kepada orang yang sombong, yang merasa kuat. Yang kedua, percaya dengan iman. Yang ketiga, berbicara dengan iman. Yang keempat, bertindak dengan iman. Maka Anda akan terhubung dengan kekuatan Allah yang dahsyat itu. Di tengah dunia yang makin susah ini, saudaraku, kita perlu kekuatan Tuhan itu. Jangan sia-siakan. Firman Allah mengatakan Dia bersedia membagikan kekuatannya yang luar biasa buat saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mampu bertahan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Bisa bertahan tapi tidak lama. Oleh sebab itu, berusahalah untuk hidup selalu terhubung dengan kekuatan Allah yang memampukan kita mengatasi masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.